أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على إقامة الدين رب اهدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsira hatta la na'udda ni'amah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat, hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah wa syukrillah. Pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka melakukan salat Idul Fitri. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini bisa langgeng sampai akhir, amin Allahumma amin. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan khairu ummah, amin Allahumma amin. Hadirin sidang salatul Idul Fitri yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini seluruh dunia bertakbir dan bertahmid. Bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang artinya oh ya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita akan melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takbir Allahu Akbar, ya hanya Kau ya Allah yang Maha Besar, kita kecil. Kita enggak ada artinya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita banyak dosa, banyak salah, banyak kekeliruan tiap hari, tiap waktu, baik sama manusia ataupun hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita lihat, Masya Allah, langit Sabtuju, bintang-bintang, jutaan bintang yang berkelip di atas. Untuk siapa kita kira itu?
untuk manusia, bukan untuk binatang. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat al-ayah." Dialah Allah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya lakum, hanya untuk kaum manusia. Jadi kita semua manusia itu prioritas yang besar sekali, yang banyak sekali, yang Masya Allah. Maka dengan bulan Ramadan lagi, apalagi bulan Ramadan baru kita tinggalkan, semua akan menangis kapan kita bisa temu dengan bulan Ramadan kembali setahun kemudian. Adakah sisa umur kita sampai temu dengan bulan Ramadan kembali? Mudah-mudahan bisa, amin Allahumma amin. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menciptakan manusia seutuhnya. Ada yang beriman, ada yang enggak. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku enggak utus kau Muhammad kecuali memberikan rahmah, ketenangan, kenikmatan kepada semua makhluk. Al-alamin ini masih wallah, seluruh dunia kecuali Allah alam. Baik itu beriman ataupun tidak, baik itu Islam ataupun tidak, baik itu manusia atau binatang, saat ini Allah memberikan rahmah seluruh. Karena Allah menghormati orang-orang yang berpuasa. Kita berpuasa 1 bulan, semua mendapat rahmah. Sampai yang dikubur, disiksa, tutup, berhenti menghormati orang yang berpuasa. Saat ini Allah memberikan rahmat semua. Sampai binatang pun diberi rahmat. Kucing yang turahan-turahan makan kita, daging-daging yang kita makan sisa dimakan kucing. Ayam pun dapat rahmah. Lontong yang enggak kita makan sisa diberikan kepada ayam. Ini rahmah. Karena Allah punya sifat Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini adalah Allah kasih sayang kepada seluruh alam. Baik orang yang beriman ataupun tidak, semua diberi rezeki tanpa kecuali. Yang kafir pun kadang-kadang kayanya melebihi dari kita. Itu istidraj. Dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala sifat Rahman. Tapi kalau sudah Ar-Rahim, ini adalah sifat Allah Maha kasih sayang kepada hanya orang yang mukmin besok yaumul qiyamah. Maka dari dalam hal ini kita saling salam-salaman hari ini. Setelah selesai nutup dengan puasa 30 hari dalam rangka untuk menyelesaikan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan punya salah kepada Allah. Kalau ditanya ibadah kita, puasa kita, haji kita semua, kira-kira cukup enggak untuk memberikan, untuk nutup nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Nikmat Allah yang diberikan pada mata saja. Salat kita, puasa kita, haji kita, untuk nikmat satu di mata aja masih kurang. Apalagi untuk semua, apalagi tambah dosa. Maka dalam itu segala hal itu kita mencari ridho Allah Ta'ala. Kita puasa dalam rangka mencari ridho Allah Ta'ala. Kita sholat dalam rangka mencari ridho Allah Ta'ala. Kita zakat dalam rangka mencari ridho Allah Ta'ala. Orang masuk surga bukan karena amal kita. Ada seorang, ada riwayat, ada seorang nempel-nempel di pintu surga, tanya malaikat, "Fulan, kamu kenapa sudah nempel di pintu surga?" "Lihat amal saya malaikat. Puasa kita, sholat kita, haji kita, semua saya harus masuk surga." Ketemu berapa perkara kamu harus masukkan surga dengan amalmu. Umur kamu berapa? 80 tahun seandainya. Sudahkah membayar pajak? Pada mata kita bisa melihat, kepada kaki kita untuk bisa berjalan kaki, telinga kita bisa mendengar. Maka Allah sering ingatkan kepada kita, "Afala tafakkarun?" Apakah kalian berpikir sholat gitu bayar berapa kalau digaji? Afala tafakkarun? Afala tubsirun? Apakah kalian enggak melihat?
bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita mulai kaki, tangan sampai kepala, Masya Allah luar biasa. Ibadah kita semua nggak cukup. Maka dalam bulan Ramadan ini adalah dalam rangka menyelesaikan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Idul Fitri ini dalam rangka menyelesaikan hubungan manusia sama manusia. Jadi dikatakan Idul Fitri, orang yang nggak pernah puasa, nggak pernah apa-apa, ikut semuanya merayakan Idul Fitri. Kembali fitrah manusia, tidak segampang bim salabim membalikkan tapak tangan kemudian semua hapus. Ada proses yang panjang. Proses pertama bulan Ramadan Allah memberikan diskon. Bukan 80%, 70%, kalau di pertokoan diskon 80%, enggak ada yang berani 100%. Allah melipatkan du'fan mudha'afat, dilipat gandakan ila sab'umi'ati di'afin, sampai 700 lipat. Allah dibuka selebar-lebarnya bulan Ramadan untuk kita tambah sangu. Karena kesalahan kita selama hidup ini banyak sekali. Kita tambah untuk sholat tarawihnya, witirnya, duhanya, tahajudnya, dan lain sebagainya. Ini untuk melebur dosa-dosa kita. Bahwa hidup ini bagaikan kita kerja, mendapatkan uang 100.000 tiap hari, tapi untuk jajan berapa? 70, berarti masih ada sisa 30. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, koreksilah kalian semua sebelum dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita dicatat semua. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa yang beramal sedikit pun sekecil apapun Allah tulis. Tapi juga amal jelek juga sama ditulis. Banyak mana? Yang kebaikan itu akan menutup kejelekan. Kira-kira hari ini amal kita masih berapa? Enggak tahu. Kalau lihat kayaknya masih kurang. Kalau dilihat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengingatkan kepada manusia, afala tubsirun, apakah kalian enggak melihat bahwa dunia semua ini untuk siapa? Afala tafakkarun, apakah kalian enggak berpikir? Afala tasma'un, apakah kalian enggak dengar? Afala ta'qilun, apakah kalian enggak punya akal? Sudah diberi nikmat kayak gitu, sholat aja Mekah, males, katanya ngantuk, katanya ribet, katanya ini dan itu, na'udzubillah min dzalik. Allah sering ingatkan kepada kita dalam Al-Quran. Maka dalam bulan Ramadan ini dalam rangka menyelesaikan hubungan kita pada Allah, mudah-mudahan pada akhir Ramadan ini hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selesai. Bagikan bayi yang baru lahir tanpa membuat kesalahan sedikit pun, amin Allahumma amin. Hubungan manusia sekarang hari ini untuk menyelesaikan hubungan manusia sama manusia. Kadang-kadang orang hanya bulan Syawal ini hanya bermaksiat, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Apakah namanya orang yang syukur? Gak syukur namanya. Kesempatan bulan Ramadan selesai, hubungan manusia kita selesaikan. Allah berfirman, qalilan ma tashkurun. Sedikit manusia yang bersyukur itu bisa memanfaatkan Ramadan, masa manfaat Idul Fitri ini untuk menyelesaikan hubungan manusia. Siapakah yang harus diselesaikan di dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita? Yang pertama kali, anak minta maaf kepada kedua orang tua. Dosanya anak, kesalahan anak kepada kedua orang tua ini Masya Allah luar biasa. Orang tua telah membesar kita dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, capek. Tidur ibu-ibu kalau masih hamil, Masya Allah mau tengkurap gak bisa, melumah sesek. Itu capeknya. Maka di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, kamu jangan berkata pada aja gak boleh, apalagi sampai menyakitkan kedua orang tua. Maka pertama kali yang harus minta maaf adalah anak kepada kedua orang tua. Yang kedua kali adalah
Istri kepada suami, banyak kesalahan, banyak kekurangan, uang sedikit kadang marah. Ini istri. Kalau istri seorang perempuan sudah menikah, yang pertama kali adalah kepada suami, karena hak orang tua sudah diserahkan kepada suami. Maka pertama kali istri minta maaf kepada suami, baru yang lain. Yang ketiga kali adalah kita saling maaf-maafan satu sama lain. Minta maaf. Kenapa ada terjadi pertengkaran, tawuran satu daerah? Karena semuanya merasa dirinya yang paling benar. Dia malu nggak mau minta maaf. Kalau seandainya satu aja minta maaf, selesai. Maaf ya, tadi aku salah. Ya sama-sama, selesai. Ada riwayat hadis, kenapa istri kepada suami yang pertama kali, ada riwayat, ada seorang sahabat. Seorang sahabat mau perang bersama Rasulullah, pesan pada istri, istri kamu jangan pergi-pergi selama belum datang suami kamu. Kemudian terjadi istri itu orang tuanya sakit. Istri itu minta izin kepada Rasulullah, utusan kepada orang, ya Rasulullah, ada seorang istri dipesan suami tidak boleh pergi-pergi, orang tua sakit, boleh enggak? Jawabnya, ati zaujik, taatlah pada suamimu. Kemudian sakitnya makin banyak, semakin banyak, akhirnya minta izin kepada Rasulullah lagi, jawabnya sama ati zaujik, taatlah pada suamimu. Akhirnya meninggal dunia, pesan pada Rasulullah, minta izin Rasulullah, jawabnya sama ati zaujik, taatlah kepada suamimu. Karena hak orang tua sudah diserahkan pada suami. Tapi taat ini bukan dalam maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, gak boleh taat pada suami atau pada makhluk di sisi lain maksiat pada Allah. Suami perintah mencuri, jangan taat karena maksiat pada Allah Ta'ala. Akhirnya Rasulullah utusan sahabat memberitakan kepada seorang istri tadi yang gak pergi-pergi, orang tuanya ada di surga, punya anak solehah, taat pada suami. Maka dalam kesempatan ini, pagi hari ini kita selesaikan semua. Salam-salaman, nanti salam-salaman bapak dan bapak, ibu dengan ibu, menyelesaikan hubungan kita supaya hubungan manusia selesai. Karena Rasulullah ketika sholat id pagi hari ini seperti ini, Rasulullah amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah tiba-tiba amin? Kamu nggak dengar malaikat doa? Doa apa ya Rasulullah? Malaikat tadi baru doa, ya Allah jangan kau terima tarawihnya, witirnya, sholat tahajudnya seorang anak yang sampai saat ini nggak mau minta maaf kepada kedua orang tua. Amin. Malaikat berdoa, Rasulullah amin. Yang kedua, amin yang kedua, ya Allah jangan kau terima sholatnya, tarawihnya, witirnya, tahajudnya istri yang sampai saat ini tidak mau minta maaf kepada suami. Maka kalau belum minta maaf nanti pulang langsung cium tangannya, sikap minta maaf biar kita nggak punya hutang. Yang ketiga kali, ya Allah jangan kau terima sholatnya, tarawihnya, witirnya seorang satu sama lain tidak mau saling maaf-maafan. Masih diem, ditanyai diem, nggak mau. Yang penting kita sudah berusaha. Ini. Dan menyelesaikan manusia ini tidak gampang seperti kita minta pada Allah. Kecuali orang yang beriman, orang yang takwa, minta maaf, selesaikan semua. Sebab apa? Kalau kita nggak selesaikan, nanti sholat kita, puasa kita dibagikan kepada orang lain akan menjadi bangkrut. Rasulullah menyampaikan hadis kepada seorang sahabat, hai sahabat, atadruna man al-muflis, apakah kamu tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, orang bangkrut adalah man la dirhama wa la mata'a wa la syai'a. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya dirham, nggak punya real, nggak punya rupiah, nggak punya dolar, nggak punya apa habis. Bukan. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang man ata yaumul qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin.
Orang yang bangkrut itu besok yaumul qiyamah sholatnya bagus 100, puasanya 100, zakatnya 100, hajinya 100. Sahabat tanda tanya, kok bisa? Apalagi kita. Sebabnya qad syatama hadza wa akalama hadza wa hadza semua banyak. Hubungan Allah 100 semua, hubungan manusia enggak pernah diselesaikan. Qad syatama hadza sering mencaci maki orang, sering misuin orang, sering kesalahan orang. Wa akalama hadza sering makan milik orang lain, pinjem atau hutang enggak dibayar. Saling memfitnah dan lain sebagainya, seringnya itu banyak sekali. Alhasil salat itu diberikan kepada orang yang disalahi, yang difitnah, yang dicaci maki, yang ditempeleng dan lain sebagainya, habis salatnya. Puasanya diberikan semua, habis, zakatnya habis, hajinya habis. Masih ada orang minta kepada Allah, ya Allah saya juga sama. Dulu pernah mereka itu orang yang ahli ibadah itu nempeleng saya, enggak pernah minta maaf. Sekarang saya minta amalnya, sholatnya habis, semua habis, enggak punya apa-apa. Saya punya dosa-dosa itu diberikan kepada orang yang ahli ibadah. Itulah orang yang bangkrut. Mudah-mudahan kita semua hari ini Idul Fitri kembali fitrah manusia. Idul Fitri ini kembali fitrah manusia kayak bayi baru lahir tanpa dosa sedikit pun, baik hubungan Allah atau hubungan manusia. Idul Fitri. Maka kita kalau doa, ij'alna minal aidin wal faizin, jadikanlah kami semua ini pagi hari ini minal aidin kembali fitrah manusia tanpa membawa dosa sedikit pun, baik hubungan Allah dan hubungan manusia. Wal faizin, dan mudah-mudahan kita semua jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang untung, bahagia dunia dan akhirah. Amin Allahumma amin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafadhal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيد العرب والأجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك سلام تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal ittisam bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana la rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli